orang Timur Timur. Apa yang muncul di pikiran Anda? Mungkin sejarah yang kompleks, mungkin lanskap alam yang dramatis, tapi ada yang lebih dalam dari itu. Sesuatu yang jarang diungkap ke permukaan, sifat dan kepribadian mereka. Kepribadian yang terbentuk oleh kerasnya sejarah, kayanya adat, dan lingkungan alam yang menantang. Ini bukan sekadar pengamatan, ini adalah upaya untuk memahami jiwa sebuah bangsa. Tulisan ini akan membongkar 7 sifat khas orang Timur Timur. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk sekadar tahu, tetapi untuk mengerti, untuk menghargai. Ini penting. Kita sering terjebak dalam stereotip, label yang dangkal, tapi manusia itu lebih rumit. Begitu juga sebuah budaya. Orang Timur Timur punya banyak lapisan karakter yang membuat mereka unik dan menarik. Sifat-sifat ini bukanlah teori akademis yang rumit. Ini adalah hal-hal yang bisa Anda lihat langsung dalam kehidupan sehari-hari. Mereka hidup dengan nilai-nilai ini. Mereka bernapas dengan prinsip-prinsip ini. Tujuan tulisan ini sederhana, mengajak Anda melihat lebih dekat. Memberi Anda kunci untuk membuka pintu ke jantung Timur Timur. Supaya kita tidak hanya melihat, tapi benar-benar mengenal. Dan dari sana, kita bisa belajar. Mari kita lupakan sejenak berita-berita politik atau statistik ekonomi. Kita akan fokus pada manusianya, interaksi mereka, cara mereka tersenyum, bekerja, dan merayakan hidup. Kenapa ini penting? Karena di era globalisasi ini, kita mudah kehilangan koneksi dengan esensi budaya. Kita cenderung menyeragamkan segalanya. Padahal, keunikan setiap budaya adalah kekayaan yang harus dijaga. Mengenal kepribadian orang Timur Timur bukan hanya menambah wawasan. Ini juga menjadi cermin bagi kita, mengajak kita bertanya kembali tentang nilai-nilai yang kita pegang. Apakah kita masih punya semangat kebersamaan? Apakah kita masih menghormati tradisi? Mari kita mulai perjalanan ini. Buka pikiran Anda, siapkan diri untuk melihat sisi lain dari Timur Timur yang jarang terungkap. Kita mulai dari yang pertama. Sifat pertama yang paling menonjol dari orang Timur Timur adalah keramahan. Tapi ini bukan keramahan standar yang Anda temui di industri pariwisata. Ini keramahan yang datang dari hati, tulus. Saat Anda datang sebagai tamu, mereka melihat Anda sebagai seseorang yang harus dihormati. Senyum mereka bukan dibuat-buat, sapaan mereka hangat. Mereka akan langsung menawarkan tempat duduk, segelas air, kopi, dan makanan. Mereka tidak peduli apakah mereka punya banyak atau sedikit. Apa yang mereka punya akan mereka bagikan. Menghormati tamu adalah kehormatan bagi tuan rumah. Sopan santun adalah pilar interaksi sosial. Suara mereka cenderung lembut. Menghormati orang tua adalah hukum tak tertulis yang sakral. Pelancong tersesat, mereka mempersilakan masuk, memberi makan, menyediakan tempat istirahat, tanpa meminta imbalan. Keramahan dan kesopanan bukan topeng sosial, itulah identitas mereka. Selanjutnya, gotong royong. Di Timur Timur, ini bukan slogan. Ini adalah sistem penopang kehidupan. Konsep kerja sendiri, sukses sendiri tidak populer. Mereka percaya pada kekuatan kolektif. Pernikahan atau upacara kematian, seluruh kampung turun tangan. Pria mendirikan tenda dan memasak daging. Wanita menyiapkan bumbu dan hidangan lainnya. Tidak ada yang dibayar. Membuka lahan, menanam, memanen dilakukan bergiliran. Hingga semua selesai. Sambil bekerja, mereka bercanda, berbagi cerita, menyelesaikan masalah. Anak-anak pun dilibatkan. Saat bencana, tetangga datang dengan alat seadanya. Memperbaiki atap, dinding, membersihkan puing, tanpa hitung untung rugi. Rasa senasib sepenanggungan jadi jaring pengaman. Kekuatan terbesar datang dari persatuan kesediaan membantu tanpa pamrih. Adat dan tradisi memegang peranan sentral. Adat adalah kompas moral, hukum tertinggi, mengatur hampir semua aspek kehidupan, dari lahir sampai mati. Syukuran panen, saubatar, dan keputusan lianain kerap lebih dipatuhi daripada hukum formal. Tetua adat dipercaya terhubung dengan kearifan leluhur, penjaga harmoni sosial. Menikah, merantau, mereka meminta nasihat dan restu. Individu tak terlepas dari kolektivitas. Modernitas boleh datang, teknologi berkembang, tapi adat tidak boleh ditinggalkan. Adat adalah akar dan identitas, membedakan mereka dari yang lain. Pedoman hidup yang sakral. Kesederhanaan adalah kebajikan, pilihan filosofis dari kondisi hidup dan ajaran turun-temurun. Hidup dari hasil bumi dan laut, terbiasa secukupnya, menghargai setiap butir nasi dan tetes air. Gaya hidup konsumtif tidak dihargai. Yang dihormati adalah syukur dan tidak banyak mengeluh. Hemat, simpan pangan, kelola air, olah sisa jadi pakan, perbaiki pakaian, perbaiki barang, selama berfungsi, tetap dipakai. Mengerti perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Pakaian bersih sopan cukup. Rumah kayu atau bambu, bersih dan terbuka untuk siapa saja.
Kekayaan sejati, keluarga rukun, tetangga baik, panen cukup. Ini kecerdasan hidup, bahagia dengan yang esensial. Sifat kelima, berani dan tangguh. Sejarah dan geografi menempa mereka. Musim kemarau panjang, tanah berbatu, akses terbatas. Mereka bermental baja. Tidak mudah menyerah, bekerja di bawah terik, berjalan berkilo-kilometer untuk pasar atau sekolah. Sejarah perjuangan menanamkan keberanian menyuarakan kebenaran dan menjaga martabat. Gagal panen, kehilangan keluarga. Mereka bersedih, lalu bangkit, menanam kembali, membangun kembali. Resiliensi tinggi, rintangan untuk diatasi, bukan ditakuti. Mental pejuang krateri, kesulitan menilai dan kekuatan, ketangguhan dan Spanish. Pada nyinta sejati. Musik dan tari, ekspresi jiwa yang tak terbendung. Seni bukan kemewahan, ia denyut nadi kehidupan. Dalam hampir setiap acara penting, upacara adat, pernikahan, pesta panen, musik hadir. Lagu tradisional diiringi babahadok dan kakalauta, bukan sekadar hiburan. Berisi sejarah, nasihat leluhur, dan doa. Setiap daerah punya tarian unik, tebe-tebe, tarian perang. Anak-anak belajar dengan mengamati, mempelajari ritme dan makna. Generasi muda mencipta pop berbahasa Tetun memadukan unsur tradisional, jembatan masa lalu dan kini. Singkatnya, musik dan tari adalah bahasa jiwa. Media menumpahkan kegembiraan, kesedihan, harapan dan kebanggaan. Semua bisa berpartisipasi. Keluarga adalah segalanya, ikatan yang tak terputus. Konsep keluarga melampaui keluarga inti, keluarga besar adalah pusat semesta sosial. Kakek nenek, paman bibi, sepupu, hidup, makan dan saling menanggung beban bersama. Ikatan kekerabatan sakral. Maun Alin, Kiafeton, bukan sekadar sebutan, tapi hak dan kewajiban. Orang tua merawat dan mendidik, anak berbakti dan membantu, terutama saat orang tua lanjut usia. Saat sakit atau bermasalah, keluarga besar turun tangan, bantuan moral dan material. Pernikahan, warisan, sengketa, melalui ritual, negosiasi, musyawarah yang dipimpin tetua. Keluarga adalah sekolah pertama, tempat berlindung, sumber kekuatan, identitas utama. Nilai keramahan, gotong royong, hormat pada adat, berakar di keluarga. Cermin budaya, pelajaran untuk kita semua. Kita sudah membongkar 7 sifat, keramahan, gotong royong, cinta keluarga dan adat, sebuah mozaik yang membentuk jiwa. Di tengah kesulitan, kebersamaan, rasa hormat, dan ketangguhan tumbuh semakin kuat. Seberapa tulus kita membantu? Masih adakah gotong royong? Seberapa dalam kita menghargai tradisi dan orang tua? Setiap budaya punya kebijaksanaan. Tugas kita, melihat dengan pikiran terbuka dan hati lapang. Keramahan, gotong royong, kesederhanaan, ketangguhan, cinta seni, hormat pada adat, ikatan keluarga yang kuat, kekayaan budaya yang patut dihargai. Pada akhirnya, memahami orang lain, memperkaya diri. Teruslah belajar, mencari tahu, hargai perbedaan, pelajari kearifan dan sebarkan kebaikan. Karena kita semua bagian dari satu keluarga besar kemanusiaan. Dan itu adalah sebuah smart logic.